Halo sobat Nime, waduh weekend lagi nggak tahu mau ngapain. Yaudah Magic Emperor dulu, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zauvan melakukan pelatihan tertutup. Doi pun mendapatkan kekuatan barunya yaitu sayap dari kupu-kupu gila. Dan juga mata surgawinya yang telah naik ke ranah level 3. Yang artinya Zauvan sudah setara dengan master yang ada di ranah Maya. Selain itu juga Zauvan dikejutkan dengan berita kematian dari Pak Tua Yun Xuanji. Dan hal itu membuat Zauvan bertanya kepada para tetua miliknya tentang bagaimana menurut kalian dengan hal yang seperti ini. Ya, di sini Pak Tuali berujar klan Yun. Mereka telah ada selama 1000 tahun di Tianyu ini. Mereka selalu saja netral dan dihormati. Selain itu, ia adalah pilar ketiga di kekaisaran ini. Dan hal itu juga membuat pertanyaan bagi Pak Tuali, siapa yang berani melakukan hal semacam ini di saat kondisi kekaisaran yang memang sedang tidak stabil. Ya, di sini kakek Eci juga berujar kalau kondisi Pak Tuayun saat ini sangatlah parah. Tapi yang membuatnya heran bagaimana bisa kondisi sekitar terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Maka dari itu, kakek Eci ini memberikan sebuah kesimpulan. Sepertinya Pak Tuayun dibawa ke tempat ini dalam kondisi mati. Selain itu juga kedua matanya ini yang dicongkel akibat dari kemampuannya yang dapat melihat takdir. Namun hal itu pun lalu dibantah oleh Zauvan. Tidak, seandainya mereka memang mengincar mata dari Pak Tuayun, sudah pasti sejak ribuan tahun silam mereka telah mencurinya. Kematian Yun Xuanji memiliki alasan yang berbeda karena memang dia sudah mati. Pembunuhnya langsung mengambil matanya untuk melakukan sebuah penelitian kecil, ujar dari Zauvan. Di sini Zauvan juga sempat berpikir, sepertinya hari itu saat aku mengunjunginya pertama kali, aku merasa nada bicara kakek ini sedikit aneh. Karena cara berbicaranya menyerahkan cucunya kepadaku. Ini lebih seperti dirinya sedang mencari seseorang untuk membantunya daripada memenuhi keinginan seorang kakek tua. Yang artinya apakah dia memang sudah tahu dan melihat ajalnya yang memang sudah semakin dekat? Pikir dari Zauvan. Sedangkan untuk Yun Xiang yang melihat Zauvan dan juga dua orang tetua lainnya mencoba menebak-nebak motif di balik pembunuhan ini membuatnya berujar. Ya, aku tahu kalian semua adalah master yang pandai dalam hal ini. Namun dari semua percakapan kalian, apakah pembunuh kakeknya Xuang telah dapat diketahui? Tanya dari Yun Xiang. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Xiang di sini menotis Xuang dan juga Putri Yong. Karena memang ini adalah berita yang memang ingin mereka dengar. Tapi hal itu pun lalu dibantah oleh Zauvan dengan berujar, kekaisaran ini sedang berada di dalam kondisi yang cukup rumit. Entahlah, aku belum tahu pasti siapa yang melakukannya. Tapi ada satu hal yang pasti. Sekarang aku tahu kenapa Yun Xuanji menyerahkan Xuang kepada diriku. Sembari mendekati Xuang, di sini Zauvan juga berujar, aku yakin Yun Xuanji menyerahkan Xuang kepadaku karena sepertinya sudah meramalkan akan hal ini waktu akan kematiannya. Sambut dari Zauvan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zauvan di sini Xuang, masih tidak percaya kalau kakeknya harus mati dengan cara yang tragis. Membuatnya berpikir ini semua ada salahku. Karena selama ini hanya kakeklah yang mencoba meramal dan aku tidak pernah mencoba untuk meramal kakek. Bahkan Xuang juga berujar jika saja, seandainya saja ia lebih peka, seharusnya ini tidak. Namun hal itu pun langsung dihentikan oleh Zauvan yang berujar, tidak, jangan salahkan dirimu. Kakek melakukan ini semua dengan kesadarannya sendiri. Bagi prinsip yang dipegang teguh oleh Yun Xuanji, dia tahu akan menemui ajalnya dan ia tetap memilih untuk meninggalkan dunia dengan cara yang seperti ini. Aku sungguh mengagumi tekad dan juga kebaikan yang ia miliki. Dan untuk menghormatinya, bukan cuma akan menjaga dirimu. Aku juga akan menjaga klan Yun, sambut dari Zauvan. Lantas bagaimana menurutmu, Nona? Tanya dari Zauvan yang meminta persetujuan dari Yun Xiang. Dan hal itu tentu saja di-approve oleh Yun Xiang. Ya, tentu saja. Dan untuk Xuang yang mendengar Zauvan akan melindungi semua klannya, membuatnya meminta maaf atas sikapnya yang sebelumnya. Pelayan Zhao, aku meminta maaf. Aku selalu menganggap dirimu sebagai iblis, tapi kau sendiri bukanlah orang yang jahat seperti yang aku pikirkan. Ya, terima kasih pelayan Zauvan, ujar gadis imut itu. Ya, kau adalah orang pertama yang menyebutku begitu.
Sambut dari Zhou Fan. Setelah mendapatkan persetujuan itu, di sini Zhou Fan ia pun akan mengambil tindakan. Maka dari itu, dengan situasi kekaisaran yang saat ini sedang kacau dan kehilangan Pak Tua Yun Xuanji, ini akan memberikan poin untuk setiap pemain untuk mengejar kekuasaan. Maka dari itu, aku usulkan klan Yun untuk segera pindah ke wilayah hutan Black Wind karena memang di tempat itu mereka akan lebih aman. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yun Xiang. Tapi di sini Yun Xiang juga berujar, klan Yun mereka terdiri dari ribuan orang. Lantas untuk melakukannya kita membutuhkan persetujuan dari kaisar. Sambut dari Yun Xiang. Ya, kalau soal hal itu, kau tidak perlu khawatir. Sambut dari Zhou Fan. Apakah kau lupa siapa aku? Tambahnya. Ya, di sini Zhou Fan juga berujar, Tetua Li, bawa benda ini, pergilah bersama semua anggota keluarga Yun secepat mungkin. Dan kau bertugas untuk menjaga mereka. Ujar dari Zhou Fan yang memang ingin segera melakukan evakuasi untuk semua anggota keluarga Yun. Di sini Zhou Fan juga berujar, Tetua Li, begitu kau telah sampai di luar ibu kota kekaisaran, kirimkan seseorang untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada pihak istana kekaisaran. Ya, di sini Tuan Li pun paham akan tugas yang diberikan oleh Zhou Fan. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikirannya, yaitu membuatnya bertanya, pelayan Zhou, sejak kapan kau menjadi orang yang baik seperti ini? Ini bukanlah gaya dirimu yang seperti biasa, atau jangan-jangan, kau, benar-benar menyukai gadis kecil Shuang itu kah? Hei, Pak Tua, mana mungkin aku berpikir seperti itu? Sambut dari Zhou Fan. Namun melalui telepati, di sini Zhou Fan juga berujar, Tetua Li, lupakan semua yang terjadi di sekitaranmu dan kau pasti akan memahami inti dari permasalahan ini. Dan kau tahu, setiap generasi klan Yun mereka memiliki seseorang yang mampu membaca takdir. Dan di saat mereka sedang terjatuh di dalam kesulitan yang seperti ini, kau tahu ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk memanfaatkan mereka. Apakah kau tidak bisa membaca situasinya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhou Fan, ya, di sini ini sungguh sangat masuk akal. Ya. Kau memang sangat menakjubkan pelayan Zhou. Kau menuai imbalan yang luar biasa dari hasil kerja keras orang lain. Ya. Mereka datang ke tempat ini untuk membakar suasana dan kita datang untuk mengambil keuntungan yang telah mereka ciptakan. Dan jika dalang di balik ini semua tahu kalau semua usaha yang sudah dilakukannya malah menguntungkan kita, dia pasti akan benar-benar akan sangat murka. Ya, pelayan Zhou, kau sungguh sangat luar biasa pelayan Zhou. Apakah kau tahu siapa di balik ini semua? Entahlah. Aku belum tahu dengan pasti, tapi yang jelas permainan ini akan sangat menyenangkan. Sambut dari Zhou Fan. Sedangkan di sisi lain, di sisi kekaisaran, mendapatkan berita Pak Tua Yun Xuanji tewas membuat kaisar murka. Apa? Pendeta Agung tewas? Dengan tubuh yang gemetar, menahan emosi, kaisar berujar, Pendeta Agung merupakan tulang punggung kekaisaran, pelayan masyarakat dan telah bermanfaat untuk masyarakat lebih dari 1000 tahun. Bagaimana bisa kau pergi seperti ini? Siapa yang akan membantuku menunjukkan jalan ke depannya? Ujar kaisar dengan penuh emosi. Ya, mendengar hal itu, di sini Marshal Dugu ia berujar, Yang Mulia Kaisar, tolong, mohon tahan duka cita Anda. Kematian Pendeta Agung dapat mempengaruhi seisi kekaisaran. Maka dari itu saya bersumpah akan menemukan pembunuhnya dan akan membawanya menuju keadilan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Sima yang berujar, Yang Mulia, apa yang dikatakan oleh Marshal Dugu itu benar. Kita harus segera mencari tahu siapa pelakunya. Bisa-bisanya pilar ketiga kekaisaran dibunuh di belakang kita. Ini adalah penghinaan terbesar bagi kekaisaran kita. Ini pasti ulah dari salah satu faksi dan sudah sepantasnya Yang Mulia memanggil dan juga menegur mereka, ujar Tuan Sima ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kaisar. Ya, itu benar, aku sudah terlalu lama membiarkan para sampah-sampah itu. Kali ini mereka berani-beraninya sampai menyentuh salah satu pilarku. Ini sungguh benar-benar menghinaku. Maka dari itu, Marshal Dugu, segel kota ini jangan izinkan siapapun masuk dan keluar dari ibu kota kekaisaran. Panggil semua 8 keluarga bangsawan agung, Sugi Changfeng dan juga anggota keluarga Yun. Aku akan menginterogasi mereka secara langsung, ujar kaisar dengan penuh emosinya.
Dan benar saja, setelah kaisar memberikan perintah, kini pasukan militer kekaisaran mulai bergerak. Mereka bergerak mengepung kota, mengepung ibu kota kekaisaran. Dan itu juga membuat Zaufan yang mendengar suara iring-iringan pasukan militer membuatnya berujar, wah, wah, wah. Suara yang sangat indah sekali. Hei, mendengar Zaufan yang berujar demikian membuat Putri Yong ia berujar, indah apanya? Kau hanya ingin dunia ini terbakar saja, ya kan? Ya, kau benar. Memang begitulah aku. Jika tidak begitu, memangnya bagaimana caraku menggunakan semua tipu muslihat yang aku miliki? Dan untuk situasi yang ada saat ini, situasinya cuman gaduh saja, belum sepenuhnya kacau. Ya, kini Marshal Dugu yang memerintahkan seluruh pasukannya untuk bergerak, memanggil semua bangsawan agung untuk segera menghadap kaisar. Kini, salah satu Jenderal Dugu pun datang. Ia datang menuju kediaman keluarga gerbang kaisar. Yang mulia Patriark Gerbang Kaisar, Anda dimohon untuk menghadap istana kekaisaran, ujar Jenderal Dugu dengan lantangnya. Dan itu juga membuat Patriark yang mendengarnya. Ia berujar, hei, ada apa ini? Ada keributan apa? Ya, di sini Jenderal Dugu ia berujar, Pendeta Agung Yun Xuanji ia telah tewas terbunuh. Maka dari itu, Yang Mulia Kaisar sedang melakukan investigasi. Apa? Pendeta Agung telah terbunuh? Ya, di sini berita itu sungguh sangat mengejutkan gerbang kaisar. Siapa di negeri ini yang berani membunuh Pendeta Agung? Ini tidaklah mungkin. Ya, gerbang kaisar, Patriark beserta Tuan Leng Wuchen, mereka masih tidak percaya kalau di kekaisaran ini ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Dan benar saja, kini di aula ruang tahta kekaisaran. Di sini kaisar mengumpulkan semua orang-orang yang ia curigai. Di hadapan seluruh bangsawan agung, kaisar ia juga berujar berani sekali macam-macam dengan Pendeta Agung Tianyu. Itu berarti menganggap dirinya berada di atas hukum. Dan itu adalah perbuatan tercela, mencela kekaisaran. Setiap dari kalian yang ada di tempat ini adalah seorang master yang sangat kuat di bidang kalian masing-masing. Dan kalian saling bersaing satu sama lain demi kekuasaan. Maka dari itu, bagaimana pandangan kalian atas kematian Pendeta Agung? Ya, menghadapi kemarahan Yang Mulia Kaisar, di sini Marshal Dugu ia berujar, hormat Yang Mulia Kaisar. Meskipun Pendeta Agung hanya memiliki beberapa orang penjaga saja, tapi ia sendiri merupakan master yang ada di ranah radian. Dan pelakunya pasti merupakan seorang master yang sangat kuat. Karena membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk dapat membunuh beliau. Dan sampai dapat bergerak tanpa suara dan juga jejak. Itu berarti pelakunya adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di kekaisaran ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Marshal Dugu membuat Tuan Leng Wuchen ia berujar, penjelasan Marshal Dugu terlalu samar-samar. Kau jelas memproyeksikan kesalahan ini kepada 8 keluarga bangsawan agung. Namun, apakah kau lupa? Selain 8 keluarga bangsawan agung, masih ada kekuatan lainnya yang dapat menyaingi kekuatan dari mereka, yaitu 4 pilar kekaisaran, khususnya pilar pertama dan juga kedua, ujar Tuan Leng Wuchen. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Leng Wuchen membuat Marshal Dugu ia tidak terima. Apa maksud kata-katamu itu? Apakah kau meragukanku, Leng Wuchen? Secara pribadi, aku sangatlah tulus, jujur dan juga benar. Pendeta Agung selalu saja baik kepada diriku. Mana mungkin aku membalas perbuatan baiknya dengan cara yang keji seperti ini? Marshal Dugu, tenang. Aku tidak sedang membicarakanmu. Ini hanyalah sekedar pengingat untuk memperluas daftar tersangka, termasuk semua orang yang ada di tempat ini. Dan jangan sampai pelakunya dapat lolos, ujar Tuan Leng Wuchen untuk dapat memperluas jangkauan dari para tersangka. Tapi di sini Marshal Dugu ia kembali berujar dan ia juga meyakinkan kalau dirinya tidak mungkin terlibat di dalam pembunuhan ini. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian Pendeta Agung. Aku bersumpah atas nama pasukanku dan juga pelakunya adalah seseorang yang mengenal dirinya dan aku pastikan aku akan mencari informasi itu. Hei, melihat Marshal Dugu yang berbicara seperti itu membuat Tuan Leng Wuchen ia berujar, Pak tua itu, dia sangat kuat dalam hal bertarung. Tapi logikanya, ia sangat bodoh. Terlebih lagi dalam hal politik. Dalam kasus seperti ini, mana mungkin pelakunya meninggalkan petunjuk untuk ditemukan. Dasar orang tua bodoh. Di sini Tuan Leng Wuchen ia juga berujar di dalam peristiwa ini telah membuat para terduga pelaku pembunuhan ini berkumpul di tempat ini dan berpotensi hal ini akan memecah kebuntuan. Tapi di sini Tuan Leng Wuchen ia juga berujar, hal seperti ini terlihat seperti ada sosok yang menggerakkan semua orang yang ada di tempat ini dari balik bayangan.
Dan ini adalah perasaan yang sungguh sangat meresahkan, pikir Tuan Lenguchen. Sedangkan untuk Kaisar, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Marshal Dugu. Ya, hanya seorang master yang sangat luar biasa saja yang dapat melakukan hal seperti ini. Akan tetapi, itu tidak memberikan kepercayaan untuk membuat seseorang yang ada di tempat ini menjadi salah seorang tersangka. Maka dari itu, gadis suci Shuang, bolehkah aku bertanya kepadamu, siapa orang terakhir kali yang melihat pendeta agung sebelum ia tewas? Ia mendapatkan pertanyaan itu sempat menotis Shuang karena ia tahu orang terakhir yang menemui pendeta agung adalah Zhao Fan. Dan ketika ia melirik ke arah Zhao Fan, di sini Zhao Fan ia memberikan sebuah sinyal untuk mengizinkan kepada Shuang untuk berbicara yang sebenarnya. Maka dari itu di sini Shuang ia berujar, pelayan Zhao, pelayan keluarga Luo, Zhao Fan lah yang terakhir kali bertemu dengan kakek yang mulia. Mendengar apa yang dikatakan itu tentu saja membuat semua mata tertuju kepada Zhao Fan. Semua tekanan itu pun datang ke arah Zhao Fan. Bahkan di sini mereka orang-orang yang ada di tempat ini mulai mengaitkan segala hal kepada Zhao Fan. Bahkan di sini ada beberapa orang yang berujar, ya, berdasarkan analisis yang diberikan oleh Marshal Dugu, Zhao Fan ia memiliki kemampuan untuk membunuh pendeta agung. Anak itu sungguh sangat kurang ajar. Bahkan ia sebelumnya sudah mengamuk di luar ibu kota kekaisaran. Kemampuannya kemanapun dia pergi selalu saja membuat kekacauan. Dan dia tidak takut dengan siapapun. Dan dia dapat membunuh siapapun yang ia mau. Apakah dia membunuh pendeta agung setelah adanya perselisihan? Ujar para sampah-sampah yang memang tidak berguna itu. Dan itu juga membuat Kaisar yang mendengarnya. Ia mulai menuduh kepada Zhao Fan dan berujar, Zhao Fan, apakah kau orang yang melakukannya? Mendapatkan pertanyaan itu. Di sini Zhao Fan ia pun dengan tenangnya ia berujar, apa? Yang mulia, jika kau mengacu kepada orang terakhir yang mengunjungi pendeta agung, ya, itu benar. Itu adalah aku. Tapi jika kita langsung menyimpulkan bahwa orang terakhir adalah pembunuhnya, kupikir itu adalah hal yang keliru. Mendapatkan hal itu membuat Kaisar ia bertanya kembali. Lantas, bagaimana caranya agar kau bisa membuktikan kalau kau tidaklah bersalah? Tanya Kaisar. Ya, itu mudah saja. Aku memiliki alibi yang kuat. Hubunganku dengan pendeta agung begitu akrab hingga dirinya sampai-sampai harus memberikan Nona Shuang kepada diriku. Bahkan semenjak aku pergi meninggalkan kediamannya, aku selalu saja bersama dengan Nona Shuang dan dia adalah saksi pertama. Dan selanjutnya, kau tahu, pangeran kedua, dia. Mendengar Zhao Fan mulai mengaitkan soal pangeran kedua di dalam pembicaraannya kali ini, membuat Kaisar menjadi panik. Dan ia juga berujar, baiklah, baik, aku paham. Kau dibebaskan dari tuduhan ini. Kaisar ia begitu panik ketika Zhao Fan berujar soal pangeran kedua. Sial. Dengan sifat liciknya yang ia miliki, dia pasti akan menyeret putraku dan membuat putraku dan juga keluarga kekaisaranku masuk ke dalam situasi yang rumit seperti ini. Ini tidak hanya akan membuat keluargaku kehilangan inisiatif, bahkan dapat juga dianggap sebagai sebuah keberuntungan jika aku dapat membersihkan nama keluarga kami jika memang ia terlibat. Ini membuat Kaisar benar-benar shock karena di sini Zhao Fan ternyata memiliki kartu asnya. Baiklah pelayan Zhao, dirimu adalah orang yang sangat bijak dan juga pemberani serta jujur dan tidak mungkinlah kau melakukan hal yang biadab seperti ini, ujar dari Kaisar. Namun untuk memaksakan logikanya, di sini Kaisar pun bertanya, pelayan Zhao, sebelum kau pergi ke tempat pendeta agung, apakah ada orang lain? Ya, di sini Zhao Fan ia pun paham kemana Kaisar akan menggiring opini. Membuat Zhao Fan pun sempat tersenyum kecil sebelum ia berujar, ya, gerbang Kaisar, Tuan Huangfu Tian Yuan dan juga Tuan Lenguchen. Mereka adalah tamu sebelum aku datang. Dan biar ku katakan, kalau mereka juga tidaklah ramah saat menyapa pendeta agung Yun Xuanji. Ya, diseret oleh Zhao Fan, membuat patriark gerbang Kaisar ini pun paham apa tujuan dari Zhao Fan. Dan untuk Kaisar, ya, yang mendapatkan apa yang ia mau, petunjuk. Apakah ada petunjuk? Namun sebelum itu, Zhao Fan pun kembali berujar, ya, aku mendengar sedikit pembicaraan mereka dan mereka meninggalkan suara yang sangat tinggi ketika mereka akan pergi. Di depan pintu aula milik pendeta agung, mereka menabrakku, di mana mereka juga meninggalkan suara yang sangat tinggi di saat yang sama. Mendengar hal itu sempat membuat Kaisar paham. Namun ketika Kaisar ingin berujar sesuatu, di sini ada seseorang yang berujar,
Kaisar itu tidak ada hubungannya. Ya, Yang Mulia, gerbang Kaisar, mereka seharusnya juga dibersihkan dari tuduhan ini. Karena kau tahu Yang Mulia, tolong pertimbangkan ini. Mereka berdua itu marah, namun mereka tidak menyerang pendeta agung. Bahkan saat tidak mengetahui kalau di luar sana ada seseorang yang sedang mendengar pembicaraan itu. Dan itu berarti menunjukkan bahwa gerbang Kaisar juga tidak pernah menginginkan pendeta agung mati. Maka dari itu, gerbang Kaisar dapat disimpulkan tidak terlibat di dalam hal yang seperti ini, ujar Perdana Menteri Zuki. Dan permainan drama ini akan semakin menarik lagi nantinya yang akan membuat kekaisaran ini menjadi semakin kacau sebelum dalang dibalik ini semua nantinya akan terungkap. Dan sampai jumpa di minggu depan, dan seharusnya minggu depan ada penyerangan kepada keluarga Luo di hutan Black Wind. Dan sampai jumpa, bye. Waduh.